hari ini kita kedatangan tamu untuk membahas tentang potong-memotong. Dan seberapa pentingnya pisau tajam dan penggunaan pisau yang benar untuk mempermudah pekerjaan di dunia bar dan kafe. Seperti pembuatan koktail, mocktail, coffee drinks, pastry, dan makanan lainnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita langsung panggil Pak Tan Hermanto selaku founder dari Kato. Halo sis, halo, apa kabar? Good to see you again. For coming. Thank you for inviting. Kita mau nanya-nanya nih hari ini perihal pisau. Jadi bartender tuh banyak yang kesulitan untuk motong garnish, untuk supaya kayak kelihatan rapi dan presisi dan untuk menarik. Oke. Kira-kira tuh mesti pakai pisau yang seperti apa sih? Sebenarnya di bartending itu sebenarnya pisaunya nggak jauh berbeda. Ya, cuman pisau apa yang tepat. Jadi bukan hanya garnishing masalahnya, dari untuk potong ice juga problem. Ya, betul. Kan terutama sekarang lagi banyak tren nih ya, ice carving. Iya. Ya kan. Dimana membuat satu gelas minuman itu bukan hanya di garnishing aja yang bagus, tapi dari ice-nya pun juga harus juga menarik. Seperti clear ice, bentuk ice-nya ada yang bulat, ada yang kotak, terus kita bisa bikin yang besar, yang kecil, dan segala. Nah, itu pisau yang kita butuhkan sebenarnya nggak jauh berbeda, cuma banyak orang yang tidak tahu pisau apa yang tepat. Iya. Nah, kuncinya sebenarnya pisau itu harus tajam. Oh iya. Itu dulu, karena di ice carving sendiri ada beberapa pisau yang sebenarnya banyak dipakai di dapur juga, tapi bisa diaplikasikan juga ke bar. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini mungkin nanti. Sebenarnya pisaunya itu nggak sesuatu yang sangat spesial, cuman kita harus mengerti dulu jenis pisaunya apa. Nah, contoh kayak gini, di ice carving, kalau yang banyak dilakukan, ini contoh salah satunya adalah pisau ice carving khusus di sini, ya. Ini pisau yang memang diciptakan awalnya dari Jepang, kalau nggak salah, untuk ice carving, the idea, or Europeans. Itu pisau semua bermata satu. Oh, oke. Pisau bermata satu, belakangnya lebar, depannya kecil. Karena dia harus maju atau dia shaving si ice itu. Untuk di shaving, untuk dibentuk kan ya. Nah, sebenarnya kalau kesulitan mencari pisau-pisau seperti ini, itu masih banyak lagi pisau-pisau yang lain. Contoh salah satunya, ini pisau deba. Deba ini adalah pisau untuk potong ikan sebenarnya. Wah. Apakah bisa? Bisa, karena dia matanya satu. Lebih enak nggak? Lebih enak sebenarnya. Kekerasannya bagaimana? Karena kita lawannya ice, cepat tumpul nggak? Nggak juga, karena ice itu brittle. Dia tidak keras dan alot, beda. Nah, sedangkan pisau ini memang sudah diciptakan untuk memotong ikan yang keras dan alot. Misalkan dari ada kulitnya, ada tulangnya. Nah, jadi misalnya lebih tahan. Cuman investasi untuk pisau ini lebih mahal daripada pisau ini sebenarnya. Nah, kembali lagi. Tergantung nanti si bartender ini seperti apa. Oh, saya banyak ice carving, dan memang spesialisnya di ice carving. Saya sarannya pakai yang ini, atau pakai Yanagiba salah satunya. Ini juga pisau satu mata. Pisau satu mata, karena kalau pisau Jepang ini spine-nya tebal. Spine yang tebal, ini akan jauh lebih kuat ketahanannya untuk ice carving. Nah, menurut saya ini cocok nggak? Cocok. Nanti kita akan praktekkan juga di sini. Nah, kedua, ice. Kadang-kadang kita bikin es itu nggak datangnya udah nggak, belum tentu kotak-kotak ya kan, mungkin balok misalkan. Saya mau belah bagaimana? Saya mau potong kecil-kecil esnya. Nah, jangan pakai pisau yang satu mata. Kalau pisau satu mata nanti akan miring karena dia satu flat, satu lagi curve ya kan. Yang sebelah sini nanti akan curve. Nah, kita harus pakai pisau yang rata matanya. Nah, ini sebenarnya pisau untuk sayur. Kenapa sayur? Waktu kita potong sayur supaya dia putus semuanya, sekali jalan dia putus, berarti dia harus rata, flat. Bottom. Nah, ini akan kita nanti juga praktekkan untuk potong sayur. Nah, bisa nggak dengan pisau sayur yang contohnya seperti ini? Bisa, selama dia rata matanya. Dan flat. sama tajam. Nah, kalau pisau ini, dia tidak rata matanya. Dia curve. Oh iya, Oh, maksudnya tadi flat. Ini pisau untuk rocking. Beda lagi, motionnya rocking. Bukan dijatuhin seperti ini motionnya. Nah, makanya kenapa pisau yang untuk motong belah dua rata, si bilahnya ini, matanya ini harus flat di sini. Ini penting di sini. Nah, bagaimana dengan pisau-pisau garnishing? Garnishing itu banyak banget. Kita mau pakai pisau seperti ini bisa, yang kecil, ya kan? Seperti ini bisa, bebas. Ada yang kecil juga, ya kan? Ada juga yang untuk carving. Nah, kita mau carving buah-buahan atau apa, ini bisa semua. Nah, garnishing. Apakah pisau yang ada di sini bisa dipakai? Bisa, sangat bisa. Bahkan kayak pisau roti pun bisa. Nah, pisau roti ini termasuk ada pisau satu mata.
pisau satu mata. Yes, ini sama seperti di bedanya Nagibah, perbedaannya adalah sebelah sini kan flat. Sebelah sini curve, ini mata pisaunya. Nah, pisau yang satu mata akan memberikan satu efek potongan yang sangat-sangat clean. Makanya kenapa sushi sashimi semua pisau yang harus satu mata. Karena dia mau dapatnya rata potongannya, clean. Ya kan? Nah, tidak tear off. Nah, kembali lagi sama yang kita mau potong itu adalah ice. Ice sesuatu yang keras dan brittle. Nah, pisaunya pun juga harus tajam, kunci harus tajam dan benar. Sehingga mempermudah si bartender untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, pisau roti ini saya sendiri banyak menggunakan untuk potong buah-buahan, contoh seperti lemon, untuk peeling, untuk skinning lemon dan segala itu pakai pisau roti. Melon, nanas, bahkan potong nanas pun pakai ini. Nah, jadi ini adalah salah satu pisau-pisau yang paling umum banyak dipakai, bahkan nanti untuk contoh seperti ini, ya kan? Ini untuk bikin dari ice kotak menjadi bulat, ya kan? Nah, ini ice pick. By the way, ini sudah kita hardening semua. Waktu kita beli ini gampang tumpul dan cukup lunak. Ini udah kita kerasin. Ya, sudah kita sepuh bahasanya kalau di sini, ya. Nah, terus bisa juga nanti untuk misalkan, saya mau ice shaving. Bisa nggak pakai mandolin? Bisa. Mandolin ini bisa untuk jadi ice shaving juga. Jadi, tools yang ada di kitchen itu bisa kita gunakan, tapi peruntukannya khusus untuk misalkan di bartending. Nah, ini akan mempermudah banyak sekali bartender melakukan satu karyanya mereka di ice itu lebih mudah di sini, dan hasilnya lebih sempurna di sini. Nah, sama satu lagi mallet kayu martil ini penting banget. Kenapa? Kita nggak mau motong es itu kita mau belah dua kita gosok, nggak bisa. Sistemnya harus kita ketok, tapi nggak boleh pakai martil besi. Kayu terbaik atau karet di sini. Nah, ini this is good enough. Nah, ini salah satu tools yang paling standar yang saya rasa sudah bisa banyak membantu di di dunia bartending di sini. Thank you informasinya. Untuk itu mungkin kita langsung ya praktekin. Kita kan juga ada mixologist kita, biar dia sekaligus praktekin untuk dari Foya. Iya. Mas Gali, silakan Mas Gali. Without further ado. Halo Pak. Halo, apa kabar? Oke Mas, tadi kan udah sempat kita main-mainin juga nih ya. Pisau-pisaunya nih, itu kan ada yang untuk ice, untuk carving dan segalanya ya. Nah, kita mau start dari apa dulu nih kira-kira nih? Mungkin dari garnish dulu kali ya Pak? Garnish dulu ya, oke. Apa yang kita mau bikin buat garnishing di sini? Mungkin garnish orange, mungkin yang standar, banyak banget dipakai di dunia bar. Apa? Untuk kulitnya ataukah kita untuk potong tipis-tipis atau apa? Mungkin lebih ke slice dulu, slice orange ya, slice orange ya. Oke. Without further ado, yuk kita coba di sini misalkan lemon atau misalkan orange tadi kan ya. Lemon boleh lemon. Oke, saran saya kalau udah mau potong tipis-tipis, pakai pisau roti dulu, coba kita tes. Pisau roti yang sudah ditajam. Ya. Nah, ringan kan? Yep. Oke, kita potong tipis sekali. Yes. Nah, biasanya kalau pisau tidak tajam, apa yang terjadi? Kita potong pasti harus lebih tebal. Benar. Betul ya? Benar. Bahkan sampai bijinya pun bisa terbelah. Jadi clean cut. Kedua, talenannya kering. Berarti jusnya masih retain di dalam. Oke, kita habiskan satu lemon ini. Coba. Lebih tipis lagi. Lebih tipis? Yes. Nah, ini bagian atasnya tipis, bagian bawahnya nggak tipis. Tebal. Kurang stabil. Nah, karena pegang pisaunya di sini agak salah. Kalau menurut saya. Nah, boleh saya praktekin ya? Nah, pegang pisau yang paling benar, yang paling aman kalau pisau tajam bukan di belakang sini, tapi kita pinch grip. Di depan lagi ya? Di depan. Kenapa semua dibikin ada groove di sini? Karena ini adalah untuk stopper tangan kita, dan ini lebih secure. Jadi kalau pisau sudah tajam, ya ini kita ambil ya. Tipis ya? Bisa tipis lagi, dan ini langsung rata, flat. Itu bijinya juga kepotong ya? Yes, pasti kepotong. Make sense ya? Jadi karena ini ada full control di sini. Dan kalau pisau sudah tajam, kita tidak tekan lagi, tapi kita slice di sini. Bukannya kita pelit, tapi karena fungsinya adalah garnishing, betul ya? Iya. Kalau garnishing, kita tidak perlu sebenarnya tebal-tebal. Makin tipis, makin cantik sebenarnya. Nah, sama kita taruh ini, tangan kita juga harus benar. Nah, ini kita potong. Nah, jadi kita bisa potong sangat-sangat tipis sekali. Sini. Dan jusnya tidak banyak keluar kemana-mana. Betul. Maju mundur. Yes. Nah. Oke. Gliding the knife. Oke. Maju, tarik sampai tekan, maju lagi sampai tekan. Nah, ini memang butuh latihan di sini. Pakai pisau tajam.
Nah, sehingga kita bisa lihat bijinya pun nggak lari kemana-mana, masih nice dan bagus. Sini. Ini kan udah dipotong tipis-tipis, kita pun kalau nanti mau pakai tweezers, kita gampang ngambil ya. Angkatnya, nggak terlalu susah. Ya kan? Karena dia udah cukup tipis nih. Ya kan? Jadi nggak ngerusak hasil potongan kita juga. Nggak mungkin kita kasih ke customer yang masih ada bijinya seperti ini kan, it just doesn't look nice kan. Gitu kan? Nah, kalau ada seperti ini kan lebih gampang, mudah ya kan. Nah, kalau kita udah potongin segini banyak pun, dia nggak gampang oksidasi. Kulitnya tidak gampang kuning dan coklat. Kenapa? Dia tidak ditekan. Kelebihannya dari pisau tajam itu. Sehingga you bisa prepare dari pagi sampai 1 harian, it still looks fresh. It still looks fresh, tinggal taruh di chiller aja. Gitu. Kalau dia juice udah kemana-mana, yang ada apa? Begitu sore kita bawa udah dry. Betul kan ya? Bener ya itu kan ya. Nah, kalau pisau tajam kita slice, itu tidak akan pernah. Jadi kalau kayak apple gitu? Sama. Sering oksidasi tuh? Kita bisa praktekkan habis ini. Ya, nanti kita ada pisau tumpul nggak di sini mungkin? Ada, oke. Banyak pisau tumpul sini ya. Oke. Mungkin bisa kita langsung praktekkan saat ini dalam waktu 3 menit sambil video ini berjalan langsung terlihat apa yang terjadi. Tadi kan ada pertanyaan, gimana kalau apel supaya nggak coklat? Nah, kebenaran memang ada apel hijau nih. Ini selalu is always nice for garnishing. Tapi the problem selalu apa? Coklat. Betul ya. Nah, di sini Mas bisa ngeliat ini kita udah ada pisau tumpul. Kebenaran pisaunya di sini. Kita coba ini pakai pisau yang sejenis lah ya. Nah, kita bikin aja satu sini. Ini kita pakai pisau tumpul dulu sekarang nih. Kalau pisau tumpul tidak bisa kita slice lagi. Udah nggak mau makan soalnya. Ya, contoh tuh. Udah nggak mau kepotong. Ya kan? Tapi kalau pisau tajam dia akan kepotong. Kita potong tipis 2 aja ya. Oke. Ini kita taruh di sini. Kita tunggu aja. Ini bakal oksidasi. Kita tukar sekarang pakai pisau yang tajam. Kita slice. Dari suaranya udah ketahuan. Dari suaranya aja ya? Nggak ada suaranya. Potongnya pun effortless. Kita tinggal bandingin ntar. Ini tumpul. Ini tajam. Kita tunggu aja. Dalam waktu 5 menit. Ini akan brown. Coklat. Dan hasilnya pun garis-garisnya berbeda. Ada tekstur ya? Udah pasti. Tumpul, dia ada tekstur. Makanya correct knife and sharp knife itu akan membantu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di garnishing. Nggak mungkin dong kita tiap kali orang udah rame nih yang nunggu untuk pesan minuman, baru motongin ini, motongin garnishing, you don't have time. Iya benar-benar. Ya kan. Yang paling bagus gimana? Oke, 1 jam sebelum mulai, udah mulai garnishing dulu, udah prep, tinggal mau pesan apa, udah tinggal taruh, and still looks fresh. Ya kan. So that's the key sebenarnya di sini. Nah, makanya kenapa kita bisa lihat kok, apel yang dipotong dengan pisau tumpul tidak rata juga. So you waste a lot of material yang nggak perlu. Kedua, permukaannya pun bergaris-garis, ya di sini, ya tidak rata tuh, tidak flat. Oke. Nah, sedangkan kalau yang di bagian yang dipotong dengan pisau tajam, clearly very flat, ya kan? Make sense ya? Make sense. So, sesimpel ini aja, how much actually you wasted already? Perlu nggak? Enggak. Saya perlu tipisin. Nah, bahkan kalau kita potong pakai pisau roti, sebenarnya bread knife itu my favorite untuk di bar ataupun dalam potong buah-buahan. Saya bisa potong sangat-sangat tipis sekali, tanpa saya pakai tenaga ya. This is my favorite. Tipis banget ya. Dan seratnya nggak kelihatan. Satisfying lagi. Dan ini buat garnishing, is very nice. Kalau apalagi kita buat di pastry atau di mana, kita potong perlu yang tipis-tipis. Kenapa waktu orang makan itu nggak terlalu banyak dagingnya rasanya, tapi the taste of apple tuh masih ada. Make sense ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini akan membuat satu perubahan yang sangat berbeda sekali di bar. Baik dari yang bar owner seperti you, itu akan pusing ntar kalau punya, ini kosnya kok tinggi banget. Nyata karena memang nggak bisa dipotong tipis-tipis dengan pisau tumpul. Ya kan? Kalau ke efek rasanya, ada efeknya nggak sih antara tebal sama tipis? Sangat. Contoh kayak kita tadi lemon. Kalau kita potongnya pakai pisau tumpul, apa yang terjadi? Jusnya kita harus tekan kan, tenaga pasti butuh lebih banyak lagi. Apa yang terjadi? Jusnya pasti keluar. Jusnya keluar. Ditalenan semuanya. That's actually the good juice is supposed to be for customer. Betul nggak? Yang ada apa? Pahit nanti. Kenapa? Tinggal kulitnya doang sama pulpnya doang gitu loh ya kan. Pulp without a pulp inside gitu kan, cuman kulit pulpnya aja kan. Jadi itu that's part of the problem actually. Nah, itu banyak orang yang tidak notice, nggak melihat sampai sedetail itu. And that is a very important sebenarnya
Menurut saya itu penting sekali di sini. Nah, ini kita udah bisa lihat hasilnya. Udah mulai ke browning. Dan ini juga pasti rasanya lebih layu. Iya, lebih layu. Sedangkan yang ini masih firm. Silakan dipegang coba. Oh, yang ini lebih kering berarti? Layu. Iya. Karena ditekan, teksturnya sudah tidak ada retin. Oh iya. Sedangkan yang ini masih kencang semuanya. Walaupun lebih tipis. So that how big the difference is. Iya. As simple as this one. So, as simple as this one. Gitu. Terus kalau kira-kira untuk pemula nih, kira-kira tuh yang mungkin mereka nggak punya nih ya, kayak collection knife-nya sebanyak ini, kira-kira mereka tuh untuk kayak pemula, apa sih Very good pisau questions. yang diperluin? Kalau untuk di bartender ya, menurut saya bartender cukup butuh ada 3 pisau. Sebenarnya, paling simple ya. Pisau satu mata itu bisa pakai pisau roti. Atau salah satu pisau seperti inilah, pisau satu mata. Ya, ini untuk ice biasanya. Tidak ada satu pisau untuk semua pekerjaan, nggak ada. Ya, kita semua punya motor lah. Nggak ada satu obeng untuk benerin satu motor, bohong. Ya kan, harus ada kunci pas ya, kunci ukuran 13, 15, 16 itu harus ada. Ya, kunci sok dan segalanya, tang harus ada. Karena itu udah specifically one tools itu untuk one specific purpose. Di sini, make sense ya? Nah, apa yang kita mau potong? Kalau kita banyak main di buah-buahan sebagai garnishing, of course, udah pasti. Pisau yang tepat itu akan mempermudah si bartender untuk bekerja, betul ya? Bener, Mas Gali ya? Yang paling kesulitan di bar apa sih sebenarnya? Waktu lagi disuruh, makanya garnishing itu adalah part of the most difficult sebenarnya, karena itu adalah pemanis di sini. Ya kan? Nah, apalagi mau masuk ke ice carving. Wah, itu lebih stressful lagi. Benar. Satu ice mesti di carving selalu gitu kan. Nah, tapi gimana carving secara cepat? Nah, itu kan toolsnya harus benar. Ya kan? Benar dan tajam, itu penting. Gitu. Karena tujuan pisau diciptakan pada awalnya memang harus setajam mungkin. Dengan tujuan adalah membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien di sini. Terus kalau untuk merawat supaya pisaunya tetap tajam? Kalau untuk merawat pisau tetap tajam, semua pisau yang setajam apapun ujungnya pasti tumpul. Sekarang udah ada kato, jadi nggak usah khawatir. Tinggal dikatoin aja. Dan kita tuh tahu kapan sih saat yang tepat Very untuk good questions. mesti ini? Kita dikasih kuku sama Tuhan untuk tes pisau sebenarnya tujuannya. Saya sebagai orang dari pisau. Kalau mau tahu pisaunya masih tajam atau tidak, cukup kita tempelin di kuku aja. Kalau di kuku dia udah licin, lari. Berarti dia udah nggak tajam. Tapi kalau dia tajam, dia taruh di kuku, udah nggak kemana-mana. Kalau bentuk gagang pisau, apakah mempengaruhi kenyamanan Sangat. dan hasil potongan? Sangat. Itu tergantung nanti dari masing-masing si yang memegang. Kalau udah bicara handle itu lebih bukan hanya estetika tapi lebih kenyamanan. Contoh, saya lebih senang kalau pisau yang semuanya European model. Dia square, dia ada bolsternya. Karena ini saya rasa lebih secure dan saya bisa motong lebih presisi dengan pisau yang seperti ini. Tapi beberapa pisau-pisau satu mata semua pisau-pisau Jepang. Contohnya seperti ini, handle-nya bulat semuanya, tradisional. Dan dia langsung patah kotak. Nah, ini nanti kita buat ice carving lebih menarik lagi. Kenapa? Dia butuh satunya flat, karena kita mau carving, kita mau shaving, kita mau bentuk. Ya kan? Nah, ini nanti kembali lagi sama seperti pada dasarnya pisau yang khusus untuk ice dibuat, yaitu satu mata juga sama persis. Nah, nanti kita coba juga, kita berikan yang mana yang lebih enak di sini. Ya. Tapi kalau untuk motong yang fruits juga yang pakai Japanese handle juga sangat bisa, sangat juga. Enak. Contoh kita apel, kita mau potong, kita pakai ini ya. Saya mau potong tipis ya. Lebih enak malahan. Dia lebih bisa tipis-tipis lagi karena dia satu mata. This is how thin that I can do. Ini bukan cocok untuk garnishing sih, lebih cocok untuk maskeran kayaknya ini. Terlalu tipis ya? Ya, lebih cocok untuk maskeran ini. Tipis banget ini di sini. Saya contoh lagi pakai pisau ini. Ini pisau untuk sushi sebenarnya, sama aja. Ini juga sama. Ini saya bisa potong setipis mungkin apelnya untuk ngeratain. Tipis sekali. Menarik gak di sini? Hanya karena pisau ini aja saya bisa memberikan banyak sekali untuk garnishing. Saya mau carving seperti apa? Nah, Mas misalkan lebih senang di carving. Sebelum di carving kan mungkin dipotong tipis-tipis. Nah, ini kita bisa lihat ya hasil dari yang dengan pisau tajam dan pisau tumpul. Udah mulai coklat nih, ini karena lampu ya. Kalau kita lihat nanti di ini kelihatan sekali perbedaannya. Hati-hati ya, tajam kalau tajam tenaganya dikurangin. Iya,
Nah, lebih bagus kan? Nah, setelah ini baru mau potong tipis-tipis, silahkan pakai pisau yang lain lagi. Pisau lebih tahan tajam juga kalau dengan talenan kayu dan bambu sebenarnya. Pisau bisa lebih tajam juga? Lebih tahan tajam. Kenapa? Karena naturally bambu itu kan lebih soft daripada si pisau sendiri, sehingga si mata pisau itu akan duduk di dalam bambunya. Oke. Nah, waktu dipotong. Nah, apakah dengan plastik, bukankah plastik lebih soft? Iya, tapi plastik itu juga lebih mempercepat tumpul. Contoh kalau kita seringkali buka vacuum pack pakai pisau, pisau itu akan jauh lebih cepat tumpul dibanding dia motong-motong makanan. Karena plastik itu benar-benar resistansi tinggi sekali. Oke. Nah, kedua, untuk pisau lebih tahan tajam, tadi kan dipertanyakannya gimana caranya pisau biar bisa tetap tahan tajam. Nah, habis kita pakai terutama untuk buah-buahan yang seperti acidic seperti apel, jeruk, lemon, habis pakai lap langsung. Jadi kita cukup pakai fiber cloth aja di sini. Oke, setelah habis motong, kita lap aja. Jangan terlalu lama banyak cairannya, karena begitu dia gigit di dalam situ, dia akan menutupi sebagai coating di mata pisaunya. Semakin numpuk, semakin keras. Begitu keras bisa bikin keropos pisau, berapa pisau-pisau baja, itu akan membuat lebih cepat keropos, karena dia acidic, dia akan memakan bajanya. Kedua, dia akan create a natural coating di mata-mata pisaunya, sehingga feelingnya akan lebih terasa tumpul. Kalau ngomongin tentang presentasi, Pak, biasanya kan di bar itu sering menggunakan kayak kulit orange lah. Kalau pisau yang cocok tuh yang seperti apa sih? Orange peeling ya? Iya, Oke. Sebenarnya saya selalu menggunakan, again, this is my favorite, dan ini pisau andalan saya, selalu pisau roti. Kenapa? Pisau roti kalau udah tajam itu luar biasa sekali fungsinya. Saya cukup peel dulu nih. Oke, ini dengan pisau roti. Saya mau buang putihnya, berarti kan ya. Oke, gampang. Kalau buang putihnya tinggal kita cari pisau yang cukup kecil di sini. Oke, saya cukup taruh. Ini kita bicara setipis mungkin nih kita potong nih. Semepet mungkin sama tangan, tapi harus aman. Dan kalau orange peel itu yang bikin pahit sebenarnya yang putih-putihnya ini ya? Yes. Nah, jadi ini kan sekarang saya udah ambil putih, dia tinggal dikit nih. Tapi masih ada nih, gimana caranya? Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini saya tinggal potongnya, tinggal masukinnya gini. Nah, ini lebih sulit untuk meleset pisaunya. Nah, sebenarnya paling bagus, ini pakai pisau yang fleksibel. Kalau ini udah seperti ini pun semua saya buang pun gampang. Masih dapat nih. Nah, bagaimana dengan kalau pisau, contoh pisau sushi seperti ini, apakah bisa? Bisa, sangat bisa. Ini malah lebih enak untuk dia motong lebih tipis lagi. Nah, ini part of the mastering your cutting skill. Saya bisa dapat sampai setipis mungkin dengan pisau satu mata. Dan memang ini kelebihannya dari pisau satu mata. Dia memang seperti pahat dan memang fungsinya memang untuk, nah saya taruh tangan saya sedempet ini sama pisau. Tidak terlalu masalah, karena saya tidak takut. Karena saya tidak pakai pisau, tenaganya terlalu besar. Nah, kalau dia sudah sampai peeling off seperti ini, udah gampang dong. Ini yang kita mau cari kan? Oke, apakah saya pakai ini? Nggak perlu. Saya bisa pakai pisau yang rata. Saya tinggal. Nah, ini salah satunya yang bisa kita bikin, mau kita garnishing seperti apapun masih bisa. Nah, mungkin Mas bisa praktekkan sedikit di sini. Kalau pisaunya benar dan tajam, saya rasa a lot of work you can do it gitu kan. Nah, abis ini Mas boleh coba pakai pisau yang satu mata. Seperti ini? Yap. Pelan-pelan dorong ya. Dudukin lagi. Sorry, kurang. Nah. Yes, aus. Kejauhan pegangnya. Ya, full kontrolnya. Tinggal maju mundur, jangan didorong. Maju mundur aja dulu. Apakah memang perlu pisau Jepang gitu? Atau actually any kind of knife? Kalau dia selama satu mata, is okay. Mau dia Jepang, mau nggak Jepang, nggak ada masalah di sini. Kalau untuk motong ini? Nah, bisa pakai yang tergantung. Mau pakai yang panjang, kecil, mau pakai yang lurus. Ini lebih enak juga, bisa. Nah, boleh yang kecil silahkan kalau mama mau garnishing, kontrol. Jadi itu masing-masing sih, kebiasaan masing-masing. Yang penting tajam sih sebenarnya di sini kan. Maka kenapa pisau tajam itu penting? Sehingga setiap potongan presisi kita bisa lihat dari hasilnya di sini ya. Setiap size ini precisions. Juga hasil garnishingnya nggak cheap gitu loh, ya kan? Nah, ini kan penting banget tuh kalau kita lihat nih, ya kan? Nah, makanya kenapa pisau tajam itu akan memberikan banyak sekali perbedaannya. Sebenarnya kerjaan bartender kita hidup udah susah sih ya, jangan cari yang susah-susah lagi gitu kan. Ya kan? Pisau tajam itu akan membantu banyak sekali menyelesaikan pekerjaan di sini.
Nah, ini apel udah dipotong kurang lebih sekitar 20 menit ada tadi. Ya, 15-20 menit. Masih warnanya masih putih. Belum coklat. Belum ya, Pak? coklat. Tahu nggak kenapa? Satu, Mas pakai sarung tangan. Ini penting. Asam di tangan ini akan mempercepat coklat warna. Kedua, pisau tajam. Itu penting banget. Masih perlu kayak dicelupin ke air garam nggak sih? Nggak perlu. It's a myth. Itu akal-akalannya karena pisau Anda tumpul. Tapi kan memang waktu ditaruh air garam sebenarnya dia lebih tahan, nggak? Ya, tapi kan rasa apel itu kan udah asin. Ya kan? But if you need to work with something, the apple itu taste like an apple, ya sharp knife. Itu kuncinya. Berarti di rumah juga sebenarnya pisau-pisaunya perlu dikatoin ya? Ya, cukup teman dikatoin doang sih. It solve a lot of issue. Mungkin next-nya mau nanya kalau kayak untuk potong nanas sama melon, kira-kira tuh pisau apa ya yang diperluin? It's a very good questions. Nanas sama melon itu selalu yang kita mau ambil apanya nih? Misalkan kita mau ambil kulitnya misalkan ya kan? Kalau untuk garnish, Galih biasanya tuh yang bisa dipakai yang? Kalau untuk nanas tuh kita biasanya potongannya lebih ke slice sih, Pak. Slice untuk dari bulat begini maksudnya? Iya, dari bulat biasanya kita... yang biasa lo bentuk burung itu? Iya, kita biasanya bentuk beberapa. Mungkin kita ambil nanasnya dulu aja kali ya. Boleh. Sini. Biasanya kita slice dari bawah ke atas sih. Bagi dua. Termasuk dengan akar-akar ini, sama kepala-kepalanya. Iya, dari ke daun-daunnya. Oke, paling gampang. Sekali lagi, saya selalu pakai pisau roti. This is my favorite knife. Di slice. Oke. It's a clean cut. Ini yang mau dicari? Iya. Silakan Mas, mau diapain? Saya bantu operasi setengahnya dulu. Nah, nanti dari sini mau diapain? Biasanya kita bentuk animasi sih, Pak. Animasi, oke. Yeah. Kita mau bikin animasi ya, Yeah. animations, oke. Nah, biasa kalau udah bentuk, biasa pisaunya lebih kecil kalau mau itu. Yeah. Atau biasa pakai pisau yang cukup besar. Mau dibikin animasi gimana? Untuk burung ya? Burung mungkin ya, Pak. Mungkin burung, oke, silakan. Oke, mau aman? Yep. Balik nanasnya, tidurin. Yes, lebih aman. Karena dia lebih steady. Karena lebih steady. Yes, karena kita perlu slicing motion, takutnya begitu digeser, dia geser. Ikut ke tangan, tangannya ikut kegeser, tangannya jadi nanas ntar. Kebelah. Iya. Sampai ke ini nih ya. Ya, udah cukup. Udah putus semuanya. Ininya udah putus. Nah, cukup bagus kan? Yep. Hasil potongannya clean, talenannya masih kering. Ini kuncinya. Jusnya itu tidak kemana-mana, kering. Ya, tidak airnya tidak kemana-mana. Silakan. Yes. Oke. Nggak nyangka ya pisau roti seenak itu ya. Bener, Pak. Nah, itu dia. Kuncinya sebenarnya pisau roti itu adalah pisau satu mata. Tapi pisau roti tuh walaupun kayak bergerigi-gerigi gitu, Kato juga bisa asahin ya? Itu our specialist sejauh ini. Itu yang memang salah satu pisau tersulit, pisau tangan tersulit menurut saya. Dan kita udah banyak diuji oleh pemain-pemain sourdough, main di pastry, main di bakery. Untuk motong pisau-pisau yang keras, alot. Nah, kalau pisau roti-roti yang keras dan alot sudah bisa kita potong, berarti kayak nanas, melon, udah pasti mudah. bisa. Mudah. Kegampangannya. Dan berarti nextnya durian ya? nah, itu yang menarik sebenarnya. Nah, durian sebenarnya itu yang lagi hot topping saat ini. Ada yang bilang kalau durian mah nggak usah pakai pisau. Ya coba aja kalau durian nggak pakai pisau. Ya ada ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi menurut saya untuk lebih bukanya lebih mudah dan juga tidak merusak dagingnya, nggak kita belah, tetap kita butuh pisau. Nah, itu pisaunya banyak yang bisa kita lakukan dengan yang penting tajam. Tapi pisau jenis apa yang paling cocok? Nah, saya juga udah banyak melakukan motong durian. Itu pakai pisaunya itu pisau yang seperti ini, tetap satu mata beba. Nah, ini pisau yang one of my favorite karena itu tuh pisaunya yang disebut santoku itu beda. Oh, beda ini lagi. Deba. Apa? Deba. Deba. Nah, kalau santoku itu pisau dua mata. Oh, santoku tuh pisau dua mata. San artinya tiga. Tiga fungsi. Santoku, tiga fungsi pisau. Apa aja tuh? Ikan, fungsinya? daging, sayur. Oh, ikan, daging, sayur. Nah, itu kalau ditanya pisau di rumah, yang paling aman apa kalau dari Jepang santoku. Santoku. Semua bisa melakukannya. Nah, sama kedua, Mas, banyak kan. Nah, abis kita potong, kita geser pisau ke talenan nih. Nah, itu yang nggak boleh. Itu ngebuat angkat. Nah, bagaimana kalau kita mau geser? Sorry ya, saya pegang pisaunya. Kita habis motong, misalkan nih ya, banyak nih, ini ya. Misalkan. Nah, ini misalkan potong ya, banyak nih. Mas kan sekarang gini kan? Balik aja, Mas.
Oh, oke. pakai belakangnya. Nah, ini yang membuat pisau Anda tetap tahan tajam lama di sini. Kalau begitu digeser matanya belok semua. Nah, sebenarnya kadang orang di bar apa sih? Cuman kasih minuman dong, yang penting shaker kan gitu. Iya. No, actually Yang penting rasa minumannya kan? iya, tapi kan orang zaman sekarang nggak ada yang makan karena rasa lagi, orang makan karena mata. Iya. Orang minum juga karena mata sekarang. Iya, It's iya. delightful in the eyes. Iya. Ya, itu yang kita berharap Voya itu bisa menciptakan minuman itu yang sedang dikejar sama Voya juga bagaimana bisa menciptakan minuman yang delighting on the eyes gitu Iya. kan. It's no longer about the taste. Iya. Gitu loh. Taste psychologically kalau kita udah merasa kita nggak mau, taste will different. Iya, betul. Walaupun hasil minumannya sama, rasanya tidak sama. Tapi kalau kita di psychology kita happy when we drink it, taste different lagi. Iya, betul. Karena kayak dari Does that make minuman sense? juga dari warna apa segala juga Of course. sebenarnya matters. It plays. Iya. Makanya nggak bisa cuma satu faktor di Iya. sini. Nah, ini part of the things yang memang ini kita lagi bikin seperti kayak burung di sini Iya, kan. benar. Mas, tadi gua ngeliat ada timun nih. Yap. Ini kalau timun biasanya lo apain ya? Nah, untuk timun sendiri itu kita biasanya di bar tuh untuk pemotongannya tuh lebih tipis, Pak. Slice tipis seperti itu. Slice tipis? Iya, benar. Oke, berarti Slice ini panjang tipis gitu. berarti Panjang ini kita tipis. belah dulu jadi 2, Oke. baru kita slice tipis. Jadi kita ambil satu timun ini panjang gitu. Iya, benar panjang tipis seperti itu. Oke, berarti ini mesti pakai, nah ini bisa pakai beberapa pisau nih. Ya, ini kita bagi 2 dulu dari sini. Clean. Iya. Kita pakai mandolin kalau gitu ya. Mandolin. Nah, Oke, iya, ini iya, mandolin iya. memang, tapi ini hati-hati nih, nggak boleh sampai salah. Itu udah di sharpen juga. Sudah di sharpen. Dan semua pisau yang bisa dicopot, bilahnya bisa kita asah. Kalau nggak bisa dicopot, jangan kirim gue mesinnya. Ya. Nah, ini kita mesti hati-hati. Kita tarik. Ya. Nah, ini bukan yang lu maksud. Iya, benar. Kita bikin Betul. segini-segini. Iya. Cukup ya segini ya? Lama-lama dapat panjang. Betul. Nah, Untuk yes. Karena dia harus ditekankan ya. berarti sebenarnya nggak usah dibelah 2 dulu, nggak apa-apa ya? Nggak usah belah 2 juga nggak apa-apa. Kalau mau dibelah 2 dulu, kita langsung dapat sisi ratanya seperti ini kan nih. Oh, iya, Nah, iya, ini kan iya. langsung atas bawah Iya. kembar Iya. di sini kan ya kan rata. Kenapa curry nggak cucumber? Cucumber biasa. Lalapan. Mungkin kalau cucumber biasa tuh pertama bijinya ya, Bu. Bijinya tuh terlalu besar-besar biasanya. Oh iya, Biasa. ini kecil-kecil. Kasar ya? Ya benar. Terus untuk ukurannya tuh juga lebih kecil. Kalau dari cara rasanya gitu? Kalau untuk rasanya, kalau dari si curry itu lebih juicy. Lebih juicy. Terus juga kalau curry kan nggak terlalu pahit. Biasanya timun-timun lokal tuh Suka banyak getahnya. bener. Iya, Bagian bawahnya itu pahit lah. Oh. betul. Kalau curry Betul. kan nggak, dia masih. Iya. Betul. Buat kita bikin curry, pakai bikin ini ya garnishingnya. Li, kalau di bar gitu ya, biasanya waktu disiapin kan pasti sebelum opening ya? Ya, Terus gimana caranya untuk keep supaya garnishnya ini kayak tetap fresh and then kayak seger, menarik? Kalau biasanya sih di bar itu biasanya menggunakan kayak lebih ke lock and lock yang kedap udara Hah? seperti itu. Terus otomatis harus disimpan di chiller sih tempatnya gitu. Lebih cool lah ya, di, Ya, di bawah benar. 2 derajat, di bawah 3 derajat lah ya. Ya, oke, sekitar segitu. Kalau yang kayak gini sebenarnya biasanya untuk dipakai buat minuman apa? Kalau curry? Untuk curry itu biasanya lebih identik ke minuman ke daiquiri atau gin sih. Oh, ke gin. Iya, Gin. minuman gin. Sebenarnya ada beberapa peralatan-peralatan yang bisa digunakan di sini untuk di bartender, termasuk adalah mandolin salah satunya ya kalau misalkan mau bikin seperti ini. So that's yang penting sirupnya pakai Voya. Oh iya, benar. Ini gue lihat ada yang unik nih dari tadi nih. Ya, Apa ini? Ini tuh- orange, dalamnya Bener. gue pikir tadi kok begini. Grapefruit. Kayak grapefruit, but this is not itu kan. Ini jelly. jelinya ya? jelly, Pak. Sekali jalan, slice. Yes. Nggak perlu ditekan. Oke, kita Jelly lihat. juga nggak pakai. Nice Oh. cut. Wow. Ini Oke. Terus dipakainya gimana, Li? biasanya seperti ini, Bu. Oke, ini akan menjadi ini ya, maksudnya garnishing ini ya. Ya, garnishing. Oh. Itu rasa apa tuh dalamnya tuh merah itu? Ini itu lebih ke raspberry. Oh, raspberry. Pakai Voya juga? Ya, benar. Pakai Voya sirup. Ya semua harus Voya dong. Iya. Customer juga happy kan Iya, dengan begini kan? benar. Kan kalau dari This is garnish really itu- good. Ya, benar. Sebenarnya bikin buat di rumah juga bisa ya? Bisa. Gampang ya? Bisa. Segala sesuatu yang kita mau potong sekali jalan, pisaunya nggak boleh pendek. Oh, bisa nggak lebih pendek. Iya, Oke. iya. Sekali jalan, contoh seperti ini, ya. Ini kita mau belah. Ini sekali jalan nih.
dia clean cut jadinya. Iya. Nah, terus next kita juga ngeliat, melon nih. Ini ada satu melon nih. Ya, ini melon. Biasanya melon diapain nih? Nggak mungkin dong lu garnishing kasih segede gini ke customer dong. Iya kan? Benar, ini melon termasuk agak sedikit susah biasanya di bar, karena di bar kan jarang banget ada pisau yang panjang tuh kan. Oh iya. Nah biasanya kita butuhnya tuh nggak terlalu besar potongannya, tapi termasuk kayak kulitnya itu masuk ke dalam garnish tersebut. Oke, kulit itu harus lebar-lebar, jadi kita potongnya harus wedges seperti piramida ini atau gimana? Iya, lebih ke seperti itu sih. Oke, mungkin kita bisa langsung kali ini ya. Langsung kita turunin. Clean. Ini dia. Oke, nggak ada jus yang keluar, tinggal kita kerok tengahnya dulu nggak? Bisa kita buang dulu dong tengahnya. Iya, benar. Nah, ini yang penting kita buang dulu kan ya, seperti ini kan nih, supaya nggak boleh rusak kan tuh kulitnya. Dan kalau kita potongnya rapi, dagingnya pun nggak keburu bonyok karena nggak berkali-kali kan kita ininya kan, ya kan? Penting sekali situ. Nah ini mau dipotong bagaimana? Wedges aja kayak tadi gitu ya? Bener. Wedges, oke, wedges bisa pakai sama pisau roti atau pisau slicer yang agak panjang juga boleh. Ya kan, ini kita potong bagaimana? Potong begini? Ya. Bagi berapa nih? Mungkin saya butuh agak sedikit kayak tipis, tapi jangan tipis banget Pak. Tipis tapi jangan tipis banget? Iya, yang penting masih bisa berdiri. By the way, usahakan ini kan melon kan keras ya. Satu lagi nih, usahakan jangan pakai pisau yang fleksibel. Kayak tadi saya potong pakai pisau roti ini yang fleksibel, dia lebih lari, agak miring. Iya. Biasanya kita harus cari yang pisaunya yang semi fleksibel, yang lebih keras. Biasa favorit saya ini lebih kaku. Nah ini pasti potongnya lebih rata. Satu pisau roti aja ada yang fleksibel sama ada yang nggak fleksibel? Yes, pisau kalau roti tawar pakai yang fleksibel. Sourdough, rustic bread, udah pasti yang hard. Seperti ini, size-nya. Benar. Nah, kalau pisau udah tajam, enak kita mau potongnya kayak gimana pun udah dapet. Clean cut. Iya. Udah masuk, tinggal langsung jalan. Yes, enteng kan? Yep. Wih, ganteng potongannya. Bisa berdiri yang penting kan? Benar. Kita bikin yang simple, but it's delight in the eyes ya. Very nice, good job di sini. Nah ini kalau strawberry, kita mau bikin apa nih strawberry? Bunga sih. Bunga. Nah itu juga pasti butuh pisau tajam kan? Benar. Oke, mungkin kalau strawberry kita nggak perlu pakai pisau roti yang panjang-panjang gede-gede. Kita cukup pakai pisau ini aja kali ya. Yang lebih kecil lah. Yang lebih kecil ya. Strawberry udah bulat, dibikin bunga tipis-tipis. Nah gimana tuh? Ayo bro. Boleh. Pisaunya biasanya pakai pisau kecil cukup kali ya. Kecil, cukup Pak. Ini 2 nih, salah satunya nih. Oke. Very nice. Seperti itu, Taruh biasanya bawah dipakein daun mint juga bisa. Daun mint, ya kan. Next, lime. Ini salah satu between love and hate juga nih, ya. Pisau lo kalau tumpul, you hate it to cut this one. I guarantee you, ya kan. Udah alot keras, ya kan. Bener. Dipotong tipis yang nggak mau. Padat. Ya kan. Nah, ini biasanya pakai apa? Sekali lagi, pisau favorit gua, pisau serbaguna kalau menurut Ibu Diana. Tapi di rumah nggak Pisau boleh roti. pakai. Oke, kita tes ya pisau roti. Benar. Sekali go, kita bikin tipis apa nggak? Kalau untuk lime biasanya agak lebih tebel, karena biasanya untuk garnish lebih kayak ke margarita. Oke, kalau gitu kita bikin tipis-tipis dulu ya buat productions ya. Boleh. Sekali go di sini, tipis sekali. Nggak cuma buat garnish, kalau mau buat maskeran juga bisa, ya. Buat apa? Eyelip supaya kelihatannya nggak ada kerutan ya. Habis pakai lemon peri-peri gitu kan melek terus itu kan. Ya, ini dia salah satunya nih. Di slice, iya. Jangan ditekan, dimaju mundur. Enak banget. Saya kadang-kadang potong daging aja pakai steak aja kalau udah selesai masak. Kan medium rare. Supaya juice-nya supaya steaknya juice-nya kagak keluar, pakai bread knife yang tajam. Oh, it's nice. Clean cut. Wedges, very thin slice atau thick slice. Tergantung mau digarnisnya seperti apa di sini. Iya. Next, jangan kemana-mana. Kita akan masuk ke komponen-komponen lain. Ada coklat, ada macaron, ada Kacang-kacangan. Kacang-kacangan, yang lain-lainnya lagi. Gitu aja.